adik tiriku ternyata maduku. Di ruang tamu sederhana itu, Rani duduk sambil menatap foto pernikahannya dengan Arman. Sudah 5 tahun mereka menikah, meski kehidupan tak selalu mulus, Rani merasa cukup bahagia. Hingga suatu sore, sebuah rahasia besar terbongkar tanpa ia duga. Rani, men, kok akhir-akhir ini kamu sering pulang telat? Bahkan kadang nggak pulang, ada apa sebenarnya? Arman gelisah, mengalihkan pandangan. Kerjaan, Ran, kamu jangan terlalu curiga. Aku kan laki-laki, banyak urusan di luar. Rani terdiam. Ia mencoba percaya, namun perasaan seorang istri tak bisa dibohongi. Hari itu, telepon rumah berdering. Rani yang mengangkat, dan suara di seberang membuat tubuhnya lemas. Suara perempuan. Ini aku, Sinta. Aku mau jujur, sebenarnya aku istri Arman juga. Kita menikah diam-diam tahun lalu. Rani menjatuhkan gagang telepon, tubuhnya gemetar. Sinta, adiknya sendiri. Beberapa saat kemudian, Arman pulang. Rani berdiri dengan air mata mengalir. Rani, benar, men. Kamu menikahi Sinta, adikku sendiri. Arman menarik napas panjang. Ran, aku minta maaf. Aku memang salah. Tapi Sinta juga butuh tempat bersandar, aku hanya ingin menolongnya. Rani, suara bergetar. Menolong. Dengan menikahi dia di belakangku. Dengan menghancurkan hatiku. Dia itu adikku, men. Tangisan Rani pecah, sementara Arman hanya bisa terdiam. Di saat itu, pintu terbuka. Sinta masuk dengan wajah pucat. Sinta, Kak, maafin aku. Aku nggak pernah niat merebut. Tapi aku juga mencintai Mas Arman. Rani memandang adiknya dengan tatapan penuh luka. Cinta. Jadi cinta lebih penting daripada darah kita sendiri, Sin. Kamu tega banget. Suasana rumah itu hancur. 3 hati terikat dalam hubungan yang penuh luka, seorang istri, seorang suami, dan seorang adik yang ternyata menjadi madu. Malam itu, rumah terasa sesak. Rani duduk dengan wajah pucat, air matanya mengering. Sinta menunduk dalam penyesalan, sementara Arman hanya bisa diam, tahu ia telah menorehkan luka yang mungkin takkan pernah sembuh. Rani, Sin, sejak kecil kita selalu bersama. Aku rela nggak kuliah demi kamu bisa sekolah tinggi. Aku rela kerja keras demi kamu bisa punya masa depan. Tapi sekarang, balasanmu justru menikam aku dari belakang. Sinta gemetar. Aku tahu, Kak, aku salah. Aku nggak bisa mengendalikan perasaan ini. Aku cinta Mas Arman, tapi aku juga sayang sama kakak. Rani menahan perih. Kalau kamu sayang, seharusnya kamu nggak lakukan ini. Cinta bisa dipilih, Sin. Petik 2. Arman mencoba mendekat, namun Rani mengangkat tangannya. Rani, jangan, men. Kamu sudah memilih. Kamu sudah mengkhianati janji yang dulu kamu ucapkan di hadapan Allah dan orang tuaku. Arman, Ran, aku masih sayang sama kamu. Aku salah, aku akui. Tapi aku ingin kalian berdua tetap ada di sampingku. Rani tersenyum miris. Rani, kamu pikir aku sekuat itu? Menjadi istri sekaligus berbagi suami dengan adikku sendiri. Tidak, men. Luka ini terlalu dalam. Rani berdiri, lalu menatap Sinta dengan mata sembab. Rani, Sin, mulai malam ini, aku bukan lagi orang yang sama buatmu. Kamu tetap adikku, tapi hubungan kita sudah retak. Semoga kamu bahagia dengan jalan yang kamu pilih. Sinta menangis tersungkur. Kak, jangan pergi. Aku nggak sanggup kalau kehilanganmu. Rani berjalan ke kamar, menyiapkan koper kecil. Ia hanya membawa beberapa helai pakaian. Di ambang pintu, Rani menatap Arman dan Sinta untuk terakhir kalinya. Rani, kebahagiaan yang dibangun di atas pengkhianatan, tidak akan pernah benar-benar jadi kebahagiaan. Suatu hari kalian akan mengerti, bahwa luka yang ditinggalkan lebih tajam daripada cinta yang kalian kira indah. Air matanya jatuh sekali lagi, lalu ia melangkah keluar rumah. Beberapa tahun kemudian, Rani hidup sendiri bersama anak sematawayangnya, hasil pernikahan dengan Arman. Ia bekerja keras, namun hatinya lebih tenang. Sementara itu, kabar tentang Arman dan Sinta sampai ke telinganya.
Rumah tangga mereka berantakan, penuh pertengkaran dan kecurigaan. Sinta akhirnya meninggalkan Arman, merasakan pahitnya dikhianati, sebagaimana dulu ia mengkhianati kakaknya sendiri. Suatu siang, Sinta datang menemui Rani dengan wajah sayu. "Sinta, Kak, aku hancur. Aku sekarang tahu rasa sakit yang dulu kakak rasakan. Maafkan aku." Rani menatapnya lama, hatinya berkecamuk. Ia sudah melalui masa-masa pahit, kini hatinya lebih kuat. "Rani, Sin, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi ingat, luka itu tetap ada. Biarlah waktu yang menyembuhkan semuanya. Kita masih saudara, dan aku ingin kita tetap menjalin silaturahmi. Tapi jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama." Sinta menangis dan memeluk kakaknya. Rani menatap langit sore, sambil menggenggam tangan anaknya. "Rani, dalam hati, terkadang pengkhianatan datang dari orang terdekat. Tapi dari luka itulah aku belajar, bahwa melepaskan lebih mulia daripada bertahan dalam derita. Dan memaafkan, meski sulit, adalah cara terbaik untuk bebas dari belenggu sakit hati." Rani melangkah dengan tegar. Luka itu memang tak pernah benar-benar hilang, tapi kini ia mengubahnya menjadi kekuatan.